Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya tidak menyampaikan konsep. Saya hanya mau menyampaikan pada kesempatan ini permasalahan-permasalahan kita yang mungkin ini menjadi patokan dan untuk memberikan solusi kepada bangsa kita dan para pemimpin kita dari semua lini. Persoalan yang dihadapi sekarang ini persoalan yang sangat besar, negara kita yang sangat besar. Rakyat kita berdasarkan Badan Statistik Nasional menyatakan masih ada 30 juta orang miskin hidup di negara yang kaya raya. Padahal konstitusi kita sudah jelas mengamanatkan bahwa kita ini kaya raya, sumber daya alam yang besar, dan amanah kita, konstitusi kita itu menyebutkan semua sumber daya alam itu dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Sepertinya amanat Undang-Undang Pasal 33 itu sepertinya sudah seolah-olah sudah jalan. Ini yang saya maksud bahwa permasalahan kita belum melaksanakan amanah undang-undang itu secara penuh. Sumber daya alam kita banyak melimpah ruah. Sumber daya manusia kita sudah disebut sebagai potensi, sebagai bonus demografi yang dulu zaman Orde Baru disebut sebagai salah satu modal dasar pembangunan. Tapi ternyata ada yang mengomentari dan ada yang menganalisa bahwa penduduk menjadi beban pembangunan. Padahal dua sumber daya pembangunan ini adalah merupakan dasar pembangunan bangsa kita ke depan. Dan saya ingin sampaikan sebagai salah satu contoh tambang tembaga kita dan tambang-tambang lain yang ada di Freeport. Tambang-tambang lainnya, dan saya berikan contoh juga yang ada di Sumatera Utara. Saya kira adik-adik ini harus mencermati isu terakhir terkait dengan pengambil alihan Inalum dari Jepang ke pemerintah Indonesia. Ini perlu diwaspadai. DPR sudah mengetuk anggaran 7 triliun menyetujui untuk membeli Inalum itu. Sekarang baru mau dilakukan negosiasi di Singapura. Ini waspada, saya minta adanya mahasiswa cermati benar-benar. Ini ada, kita pantas mencurigai karena uang kita cukup besar. Kalau ternyata nanti terjadi negosiasi mendekati anggaran yang diketok oleh DPR, kita tidak tahu nanti anggaran yang sebenarnya, harga yang sebenarnya dilepas oleh Jepang itu mungkin saja bisa 5 triliun, bisa saja 4 triliun. Kenapa? Karena perundingannya adalah di Singapura. Ngapain kita rapat di Singapura menentukan harga? Harus di sini dan terbuka. Ikutkan DPR, ikutkan masyarakat, kumpulan-kumpulan lainnya, ikutkan mahasiswa. Ini saya curiga saja sih. DPR sudah menetapkan harga 7 triliun. Nanti harga yang resmi adalah 6 triliun. Bahkan yang mendekati 7 triliun, harga yang sesungguhnya bisa saja terjadi 4 triliun. Nah, jadi di sini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi tanggung jawab bangsa dan negara kita. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya semua masyarakat kita. Dan paling bertanggung jawab lagi adalah pemimpin bangsa ini. Jadi saya kira itu saja. Saya lebih senang mendengarkan dialog dan sharing dari adik-adik mahasiswa. Saya hanya menimpa suatu masalah pernyataan fakta yang kita miliki yang mestinya ini sudah
dapat kita laksanakan dengan baik setelah 68 tahun kita merdeka. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Insinyur Isranur, kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh asing. Apakah benar? Berarti kan sendiri tidak sepenuhnya DPR itu mewakili rakyat. Sedangkan demokrasi itu sendiri menjamin 4 kebebasan. Yang pertama kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan kepemilikan. Dan yang paling menentukan di sini itu adalah kebebasan kepemilikan. Nah, di sini jadi pertanyaan saya itu adalah benarkah demokrasi itu merupakan jalan perubahan? Terima kasih. Hampir semua sektor ekonomi kita ini dikuasai oleh asing. Dan anehnya bangsa kita, mohon maaf, ada menunjukkan kebanggaan ketika semua sumber daya alam kita itu dikuasai asing. Seperti yang bangga. Dan kita selalu pamer pada segala pertumbuhan ekonomi kita, di mana pertumbuhan ekonomi kita itu belum tentu dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya katakan tadi, semua sumber-sumber daya alam seperti yang ada di Papua, di Freeport, setelah 25 tahun dia beroperasi, baru dia lapor kalau di sana ada emas, perak, banyak dunia tahu. Barulah dia lapor ke pemerintah Republik Indonesia, lapor ke presiden, terutama kepada Departemen ISDM. Itu sesuatu yang menurut kita kehilangan martabat kita. Secara tidak langsung kita berada pada posisi nilai daripada bangsa lain. Belum lagi kontrak-kontrak karya lain di bidang minyak dan gas, batu bara, termasuk juga di bidang perkebunan. Kita pernah kebanggaan namanya. Jadi kita tidak merasa cinta, tidak merasa bangga, tidak merasa membela terhadap bangsa kita dengan kepemilikan sumber daya alam yang luar biasa. Horas.